Sobat Sporty, Zlatan Ibrahimovic sudah menghisap cerutunya sambil ngocok-ngocok botol bir itu pas champagne. Gokil, gue ngeliat dia kayak Godfather banget ya. Wah itu abang-abangan itu, abang-abangan kalau di Indonesia tuh jamul tuh. Jamul ya. Nah, karena kita ngomongin jamul, iya. ada orang yang dekat jamul juga. Oh ini dia nih. Ini adiknya aja jamul ya. Tapi kita lagi ngomongin jamul ya. Kita ngomongin sepak bola Eropa yang akhirnya sudah finish. Betul sekali. Musim sekarang udah ada Liga Inggris juaranya Manchester City. Betul. Di Italia AC Milan. Akhirnya setelah berapa tahun dia? 11 tahun. Oh, iya. Liga Italia. Liga Italia. Terus Real Madrid sudah Spanyol. ada juara di Spanyol. Prancis sudah ada PSG. Jerman ada biasa. Jerman ya itu liganya dia lah itu ya. Liganya. Nah kita akan membahas bersama Labib Sadat. Betul sekali. Komentator idola kaula muda saat ini ya. Betul. Bersama sekali. Jerry Alvino dan Aun Rahman dia. Siapa yang tidak mengenal trio serangkai ini lah. Iya, menghiasi timeline gua melulu nih. Aduh. Sekali. Jadi kita harus tanya-tanya, mumpung lagi ada di sini. Padahal gampang, deket. Lagi-lagi deket. Bib, kenapa City bisa juara mengalahkan Liverpool? Apa faktornya menurut seorang Labib Sadat? Konsistensi yang diperlihatkan oleh Pep Guardiola. Penanaman mental juara yang diperlihatkan oleh Guardiola ketika membesut Barcelona, Bayern dibawa ke City. Emang Liverpool gak konsisten ya? Aduh konsisten cuma emang apesnya cuma beda 1 poin ya kalau misalnya ya. Poin 93 dengan poin 92. Kalau klub juga konsisten cuma memang agak apes aja ada 1-2 Iya. Cuma emang gak masuk akal aja sih 92 poin gak juara. Ya, itu gak masuk akal. Itu gak masuk akal. Katanya kalau di Liga Prancis lu setengah musim itu udah bisa juara tuh. Udah gak masuk akal 92 ya. Iya 92. 92 8 di Italia aja Juve pernah 81 doang juara. Bisa juara ya. Bisa juara ini 92. Itu menunjukkan Liga Inggris kompetitif apa gimana? Kalau gue lihat sih emang 2 tim itu ya. Bukan Liga Inggris ya emang. Oh iya. Bukan lagi yang terbaik di sekarang nih. Ya coba bayangin sama jarak dengan Chelsea, dengan Arsenal berapa poin kedua tim itu jauh puluhan 20 kalau nggak salah. Tapi emang kedua tim ini kalau bisa ada 2 trofi IPL mungkin dua-duanya layak. Iya. Kalau gue pribadi dua-duanya layak City dengan Liverpool, cuma memang harus ada cuma satu dan City keluar dengan 93 poin. Sorry untuk Liverpool. Iya. Ya, amsyongnya Klopp juga kan ada rumor bahwa Klopp akan memecahkan rekornya Sir Alex. Karena Sir Alex pernah treble bersama MU kan. Treble 99. Udah, FA udah, Liga Inggris nih kirain ternyata bahkan potensinya musim ini 4 tadi. Quadruple bahkan. Sama champion. Tapi gagal 1 dan di champion juga kemungkinan gagal lagi. Betul lah. Tapi kalau gue lihat sih memang lawannya sebenarnya bukan dalam kondisi yang terbaik, tapi lawannya punya cara untuk memenangkan pertandingan di final. Real Madrid. Oh, iya, itu lagi cakep-cakepnya Real Madrid. Betul ya. Sekali. Apalagi abis juara juga motivasinya pasti berlipat ganda untuk up dan lagi sakit hati. Karena Mbappe nggak jadi. Oh iya, dia udah bilang nggak ada pintu masuk untuk seorang Kylian Mbappe Lotin. Iya, tapi itu wajar nggak sih seorang pemain memilih uang? Kalau gue sih wajar-wajar aja loh. Wajar. Ya wajar sih. Kalau di Indonesia kan juga kalau kita bicara nggak usah jauh-jauh ya. Adalah satu pemain lebih memilih uang, tapi memang umur pesepak bola kan gak lama ya. Iya. Cuma kan duit 4 miliar seminggu ya. Itu di Indonesia 4 miliar juga 3 tahun belum tentu habis tuh. Masih ditunggak lagi. Iya, aduh ya. Emang sering ditunggak? Aduh, bicara itu saya takut jadi ya ini coba digeser dulu. jadi menurut gue sih emang kalau bicara kita nggak tahu ya biaya hidup di Eropa mungkin jauh lebih mahal dibandingkan di Indonesia. Mungkin memang apa yang ditawarkan oleh PSG itu nggak masuk akal. Iya, 30.000 rupiah per detik. Plus itu kan jadi detek tanda tangan. Iya, plus selain tanda tangan dia juga punya kebebasan dalam menentukan kebijakan itu nggak masuk akal. Layaknya direktur olahraga yang ikut main atau bos yang ikut main kan. Tapi menurut gue ya itulah cara atau bargain penawaran dari seorang Nasir Al-Khelaifi terhadap Mbappe cuma sampai 2025 lagi tanggung banget. Soalnya dulu tuh Oscar itu pernah dikomplain ketika dia di Chelsea di peak performance, orang-orang tuh bilang untuk umuran Oscar tuh belum selayaknya pindah ke Asia. China Super League. Ke Asia, tapi kan kata Oscar, lu nggak tahu sih keluarga gua dulu gimana di Brazilnya, katanya bahwa gue tuh harus menghidupi banyak orang. Intinya Oscar sih bilang, ya gue tuh butuh duit, karir sih penting gak penting bagi gue. Jadi kan orang tuh masih bilang Oscar tuh masih bisa ambil peak performanya, bisa juara Champions, bisa jadi juara dunia di antar klub gitu, masih bisa ngambil di Brazil. Cuman Oscar memilih untuk
gabung ke Liga Cina. Shanghai ya. Liga Cina saat itu yang notabene ya lu nurunin karir lu di situ kan. Tapi gitu. Oscar dapetin setahun 20 juta euro ya. Iya makanya. Gimana pemain Eropa cuma 10. Makanya itu kan yang membuat uang itu akhirnya gimana sih posisinya dalam sepak bola gitu ya. Tapi ada fanboynya Mbappe juga gue baca di Twitter nih, dia bilang ya patut diingat juga bahwa Mbappe itu adalah ikon anak mudanya Prancis karena dia tumbuh besar di Paris kan. Oh iya dan betul. Dia memang anak ibu kota lah. Iya, dia emang anak ibu kota kayak cerminan Paris tuh kalau di sepak bola ya Mbappe. Jadi itu maksudnya pilihan lain bahwa Mbappe nggak mau pindah karena dia udah jadi kayak sosoknya lah. Putra daerah yang mungkin diagungkan ya. Tapi kan Madrid juga kan klub impian Mbappe harusnya. Dia poster. Kalau nggak salah, iya benar ya bicara poster kan salah satu tim favoritnya Mbappe. Iya. Madrid. Mungkin Nasser juga udah atau manajemen board dari PSG juga udah itu kan mimpi lu. Iya. Lu hidup harus realistis. Mungkin lo kalau kita minta untuk menebak ya kira-kira apa yang ada di benaknya Mbappe sih saat itu memilih ya udah gue perpanjang PSG. Gue sih kalau gue pikir uang pasti. Udah bicara money oriented ya di sini. Okay. Tapi emang apa yang dilakukan oleh Mbappe ya mungkin buat masa depannya dia juga, mungkin mau bikin hotel, atau bikin usaha yang lain ya kan. Karena juga ada yang bilang bahwa yang paling berperan besar dalam pemutusan pilihan itu ibunya. Ibunya Mbappe. Ibunya Mbappe. Jadi kayak ibunya tuh yang nentuin lah nih anak ini mau kemana. Dia tuh gara-gara ini kali ya kecepatan dapat banyak gelar gitu. Piala Dunia dia udah dapat di usia segitu. 20 tahun udah dapat gelar Piala Dunia. Terus juara-juara di Liga Inggris udah dapat tinggal Champions ya. Kayaknya kekejar gitu kalau Champions. Dan dia langsung berkesempatan tandemnya pemain-pemain besar. Ya, emang jago juga dan kan. Mungkin juga ya. Kan kita tahu walaupun umurnya PSG lahir 1970 berarti 52 tahun. Kan PSG juga gelar domestik juga baru sekarang yang paling banyak ya. Dengan 10 juga bersama Saint Etienne itu juga. Menurut gue mungkin keluarga juga berpikiran kalau PSG yang sekarang juga bukan PSG yang dulu-dulu. Yes. Sekarang udah jauh lebih baik. Klub ibu kota juga mungkin menganggapnya itu ya kita tahu lah Paris bagaimana kan. Kota mode, kota yang terkenal lah di Eropa. Mungkin ya itu ibunya juga lu juga bertahan di Paris Saint-Germain atau di Paris juga. Sama-sama aja lah ya. Sama-sama aja daripada lu harus ke Madrid dengan gaji cuma ya kalau dibandingin dengan itu jauh banget. PSG dengan Real Madrid offeringnya ya jauh sih emang. Itu gak masuk akal sampai kan Liga Spanyol sampai kayak nulis surat gitu kan. Iya, Federasi Spanyol langsung presidennya ya bikin presiden. Ini harus ditelaah nih bagaimana kok bisa ada. Iya gitu. Kayak gini. Nah itu juga yang membuat Mbappe akhirnya bertahan dan kemarin memastikan mereka tuh juara dengan Messi yang ada di situ kan. Yes. Oh iya betul. Messi juara dengan muka yang biasa-biasa aja kayaknya Messi juara kayak nggak senang. Apa karena dia nggak ini ya kalau bahasa rumah gue tuh nggak diwaro kali ya maksudnya. Messi tuh dulu waktu Barcelona juara mungkin nomor 1. Abang-abangan nomor 1 ya. Legat gue nih. Dewa gue nih. Betul Dewa. Kalau di sana kan udah ada Neymar abang-abangannya kan. Ada Mbappe super abang-abangan. Ada pemain makan mungkin bukan karir ya, mungkin sosoknya Messi kalah kali sama Keylor Navas di sana atau di PSG ya. Jelas lah. Cara musim yang Messi baru 1 musim, yang lain udah bermusim-musim, mungkin ya itu Messi nggak jadi spotlight utama mungkin. Jadi dia dan biasa. Messi ya bermain di Prancis tidak sebaik ketika Messi bermain di Barcelona. Itu tentu secara statistik mengatakan. Terus ya kita ngelihat lah untuk di musim ini Messi dan Ronaldo tuh akhirnya kayak end of era itu. Iya. Tapi emang kalau umur ya emang udah waktunya. Apa yang lu harapkan dari pria usia 35 dengan 37 tahun dong? Iya. Ronaldo juga di Inggris akhirnya tidak bisa membawa MU berbicara banyak karena akhirnya MU bermain di Liga Malam Jumat. Iya, padahal sempat UECL gue kemarin sempat bikin giveaway kalau MU main UECL. Gue siap kasih duit 50.000 untuk 2 orang 100.000 untuk 2 orang pemenang. Namun hasilnya tidak. Padahal gue udah berharap banget nih MU masuk UECL. Kapan lagi lihat Ronaldo? Karena kalau di Liga Malam Jumat UECL, gue ada kemungkinan bisa siaran UECL. Ronaldo bayangin tuh sore-sore gue siaran Persita Tangerang, malamnya Ronaldo. Sorenya Ronaldo Kuate, malamnya Ronaldo beneran. Bisa tuh. Nah itu tuh, tapi kan ini di Liga Italia ini anomali. Zlatan masih bisa juara coy. Oh iya, anomali banget ya usia 41 tahun. Tapi terlepas, ini sorry gue potong dulu ya. Zlatan 41 mungkin ya kita tahu juga Zlatan kontribusinya nggak sebesar musim lalu sebenarnya. Kalau dibandingkan musim lalu, dia cuma di back office lah dia hitungan ya. Iya, atau nggak dia selagi gue mau main dong Pioli gitu doang. Atau nggak ada yang bisa diganti nggak sama gue? Nah mungkin kayak gitu doang Zlatan sebatas itu. Tapi mungkin Zlatan ini hadiah kali dari AC Milan karena kesabarannya Zlatan mau perpanjang kontrak karena memang Zlatan peak terbaiknya bukan musim ini, musim lalu ketika bertarung melawan Lukaku-nya Inter Milan. Betul. Ngamuk-ngamuk. Ya ngamuk-ngamuk.
Lu lihat golnya gue, kalau kata Zlatan, Lukaku ngebalas lagi kan. Look at me God, katanya kayak gitu. Lihat gue nih dewa. Terus habis itu, kalau menurut gue sebenarnya ya Milan juara itu memberikan hadiah buat AC Milan juara memberikan hadiah buat Zlatan, bukan Zlatan memberikan hadiah buat AC Milan. Karena yang jago siapa? Rafael Leao. Iya benar. Iya. Bener kan? Iya. Jadi kayak gitu kalau menurut gue agak potong di situ. Ya Zlatan nggak begitu. Ya kontribusi ada tapi nggak sebesar. Zlatan nggak main lah ibaratnya. Iya kalau di AC Milan. Ya, kayaknya Zlatan di AC Milan fungsinya adalah menjaga kestabilan. Oh iya. Ruang ganti. Locker room tuh butuh pemain senior loh. Oke, iya. Karena apalagi kita tahu AC Milan banyak pemain muda ya. Pemain muda yang tiba-tiba masuk timnas yang ya parlente gayanya atau udah tengil. Padahal masih muda kan, itu yang banyak terjadi di klub-klub besar. Zlatan buat nengahin kali. Gak usah banyak gaya kayak gitu. Mungkin Zlatan ya. Jadi Zlatan masih punya pengaruh tapi di ruang ganti. Iya, buat ngejaga kestabilan ini aja. Tapi emang gue lihat kestabilan yang diberikan oleh Paolo Maldini sebagai board itu salah satu faktor eksternal yang bikin AC Milan bisa merengkuh Scudetto ke-19 mereka. Paolo Maldini. Pertama, sebelum ada isu Investcorp, salah satu perusahaan dari Bahrain yang ingin mengakuisisi AC Milan, keuangannya AC Milan itu punya duit tapi nggak banyak. Apa ya bahasanya? Kalau cukup doang, cukup aja. Dia kan salary cap-nya nggak lebih dari 4 juta euro. Iya. 3,5 juta euro paling gede itu cuma Alessio Romagnoli. Iya. Dan itu yang diberi. Gua nggak tahu apa yang ditawarkan oleh Maldini hingga banyak pemain bintang datang. Bahkan seorang Mick Maignan, kiper timnas Prancis dari Lille, bisa dengan gaji cuma 2 juta euro loh. Dan dia mau. Dan dia bawa AC Milan juara. Coba siapa kiper dengan gaji cuma 2 juta euro level timnas loh. Timnasnya bukan timnas ECE ya. Bukan timnas Asia gitu, timnas. Timnas Asia ECE. Bukan kawin maksudnya. Enggak juga sih. Dia enggak ngerti juga bahasa kita. Tapi bayangin banyak pemain yang harusnya dengan gaji besar tapi milih AC Milan. Apa yang dibisikin oleh Maldini? Nah, itu yang gue sampai sekarang kalau gue bisa dengar gue bakal translate tuh bahasanya Maldini. Apa yang ditawarkan oleh Maldini? Sejarah. Cerita masa lalu tapi emang kita tahu sejarahnya. Waktu zaman abang nih dulu. Cerita abang-abangan. Itu cerita kita kan. Itu zaman gua tuh. Zaman abang tuh ada Seedorf, ada Pirlo, Seva. Tipikal lu gabung bapak post-war syndrome kan. Iya. Jadi lu kesini tapi kita cuma bisa nawarin segini. Kan gaji pemain AC Milan kecil-kecil. Tapi ya itu kedekatan antar pemain itu yang akhirnya mungkin semua pemain berpikir kita sama-sama gajinya tuh enggak kecil. Jadi kita harus berusaha untuk AC Milan. Itu juga agak aneh ya, Jik. Lu lihat Giroud cetak gol. Selebrasi. Ini orang Piala Dunia juga megang coy. Iya. Ini orang tuh tangannya tuh bagus juga tuh. Itu garisnya gak putus tuh. Garisnya gak putus tuh. Piala Dunia World Cup dapat dia. Kemarin terakhir Liga Italia dapat. Zlatan tuh gak dapat Piala Dunia. Giroud dapat dan cetak gol. Gimana tuh Giroud? Aduh kalau Giroud tuh menurut gue nih spesial ya. Ini kayak siapa ya? Kalau zaman dulu nih striker nomor 9 the real ya. Klasik nomor 9. Klasik nomor 9. Ini goal getter banget nih kalau bahasa dulu. Poacher banget lah. Kalau poacher masih agak bisa ngelebar tuh kayak Aguero gitu. Ini benar-benar goal getter murni nih. Giroud kalau gue sih emang sebenarnya tekniknya bagus banget ya. Kita ketika nggak dia sebenarnya juga jago juga di usianya bukan usia muda. Di Montpellier dia tuh usianya udah 27 sekian maksudnya. Udah lewat keduanya. Udah lewat lah masa U23-nya tuh enggak dapet tuh dia. Tiba-tiba dari Montpellier dia ke Arsenal ya, ke Chelsea. Iya. Dia bisa juara di Chelsea kalau enggak salah terus akhirnya ke Arsenal Chelsea lah pokoknya tim London terus ke AC Milan dia bisa bawa juara. Itu menurut gue emang wangi sih. Secara teknik mah sebenarnya bagus, tapi emang nggak wah banget. Iya, karena dia juga diceng-cengin sebetulnya kan selalu dibanding-bandingin dengan Benzema kan. Kayak Gokar dan Ferrari. Iya, tapi ya begitulah Benzema belum dapat Piala Dunia ya. Betul sekali karena dia nggak dibawa. Benzema tuh kayak Anelka ternyata. Dulu kan teman-teman itu Thierry Henry, Trezeguet tuh dapat pada Piala Dunia tuh. Euro bahkan juga dapat. Euro si Anelka tuh dapat Euro, tapi Piala Dunianya kagak. Iya. Jadi ya itulah si Benzema tuh kayak gitu. Mungkin di sekarang nih Piala Dunia sekarang kalau Benzema masih dipanggil mungkin dia masih bisa bawa di Prancis. Tapi kayaknya pasti bakal dipanggil sih. Dipanggil ya? Calon Ballon Masa gak dipanggil? Walaupun usianya udah 35 ya tapi emang dia lagi super peak performance-nya Benzema nih. Nah kita geser ke Madrid berarti ngomong Benzema. Apa yang membuat Real Madrid melaju sendirian? Hampir sendirian, Atletico gak ngapa-ngapain. Barca emang lagi turbulensi setelah blokade transfer dan sebagainya. Selain faktor Benzema sama Vinicius ya. Dan Ancelotti ngaruh gak?
Sangat ngaruh. Ancelotti udah ngomong kok di awal ketika dia datang ke Bernabeu, dia bilang apa? Vinicius bakal bikin 20 gol, Benzema 20 gol. Dia udah ngomong kayak gitu. Don Carlo tuh bilang gitu. Don Carlo udah ngomong kayak gitu. Orang gak percaya, tapi Don Carlo punya caranya untuk bahkan Vini kontribusi golnya lebih dari 30. Betul. Iya. Duet Benzema tuh wah, gila itu 2 gol assist dan gol kalau digabungin Benzema dengan Vini tuh luar biasa musim ini emang. Mesinnya Real Madrid tuh nih berdua nih. Istilahnya AK47-nya Real Madrid. Iya. Di dua ini itu faktor Don Carlo yang bikin dia tahu caranya untuk juara. Tapi kan banyak yang bilang Don Carlo tuh old fashion ya, maksudnya pelatih kuno. Bahkan terakhir kan di Everton di tier 2-nya Liga Inggris. Kenapa Madrid akhirnya memanggil dia dan Don Carlo menjawab dengan 1 juara Liga Spanyol dan udah sampai final sekarang di UCL. UCL ya, tapi gue lihat sih mungkin faktor experience yang dimiliki oleh miskin taktik loh, pelatih FIFA dibilangin miskin taktik sama orang yang main FIFA. Gimana tuh? Pelatih lisensi FIFA dikatain miskin taktik sama orang yang cuma bisa main FIFA, itu gak masuk akal. Jadi apa yang dimiliki oleh Don Carlo itu kan lulusan Conversiano ya, salah satu sekolah pelatih terbaik di Italia. Jadi ada yang bilang miskin taktik tuh gue kayak, mohon maaf ya, di Indonesia tuh ya kan sekolah bagus kan kayak UI, UGM gitu. Lulusan UI, UGM dibilang hancur tuh kan aneh lah, masih kita masih awam, aneh. Tapi kok bisa-bisanya Don Carlo dibilang miskin taktik tuh. Oke, kita bilang pelatih ini lah, pelatih tua lah. Kalau old fashion gue masih agak sepakat karena memang dia masih menggunakan formasi cemara andalannya dia di beberapa pertandingan. Itu gue masih boleh kalau miskin taktik gue nggak sepakat. Apa yang membuat Don Carlo membuat perbedaan karena Real Madrid sebelum ada Don Carlo juga acak-acakan juga ternyata. Betul, gitu. Karena Vinicius itu dulu lu ingat kasus dia yang sampai diceng-cengin Benzema yang bilang ototnya kecil. Yang jangan umpan ke Vinicius karena dia bertanding melawan kita kan. Tapi di tangan Don Carlo semuanya berubah. Bahkan seorang Rodrigo bisa jadi super sub ya gitu yang pemain. Gue cuma lagi nungguin Mariano Diaz aja nih dia mau ngapain ya di Real Madrid. Dia buta sama Jovic tuh. Iya dia mau ngapain tuh. Tapi gue lihat 3 pemain ini plus kehadiran Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro. Ini pemain-pemain yang menurut gue memang porsinya untuk bawa Madrid juara. Puzzle utamanya Real Madrid. Emang kayak Madrid tuh gak kayak wah banget kayak FC Bayern, kayak PSG, kayak City gitu. Tapi dia tahu ini pemain-pemain ini yang udah tepat guna oleh Real Madrid untuk bisa juara La Liga dan kemungkinan besar bisa juara Liga Champions. Apalagi komposisi utama Madrid kan masih hampir 80% pemain yang sama ketika treble champion. Oh iya kalau itu. Oh iya, itu sih cuma ganti siapa? Vini doang mungkin. Vini di kiri. Maksud gua itu kan udah pada capek ya. Modric, Casemiro tuh udah main bareng tiga ruang mesin ini tuh Modric, Casemiro sama Toni Kroos tuh udah main dari kapan tahu. Modric udah 37 bahkan umur. Sebelum Don Carlo masuk mereka sempat kacau juga pasca Ronaldo pada hengkang tuh. Pasca generasi ketemu Ramos nggak ada, itu kan mereka sempat goyang ternyata di tangan Don Carlo balik lagi. Iya, ada momen di UCL yang si Toni Kroos tuh ngobrol di pinggir lapangan ngasih tahu Don Carlo. Iya, itu tuh bagi gue tuh kehangatan gitu yang wah gila itu hangat banget. Itu keren banget. Pemain senior di klub itu ngasih masukan ke pelatih itu udah ini berarti ini klub ini bagus banget locker room-nya. Iya itu. Itu bagus banget. Dan menurut gue Don Carlo pendekatan kepada pemain ya secara personal itu juga pasti ada faktor. Kita kan nggak tahu. Itu kan behind the locker room ya. Kita semua gak tahu. Mungkin di locker room, gue pernah lihat salah satu locker roomnya Real Madrid dalam abis pasca pertandingan kalau gak salah lawan PSG yang tiba-tiba menang 3-1 tuh. Mereka tuh kayak ngobrolin kelemahan, kayak evaluasi, saling memberikan semangat, saling memberikan selamat. Itu menurut gue itu yang tadi Coach Ripan bilang, kehangatan itu yang akhirnya dibangun oleh Don Carlo untuk dia bisa berprestasi. Coba kalau dibilang squad, wah mah nggak wah banget, cuma bagus. Bagus, tapi kayaknya harusnya udah habis masanya gitu. Iya, nggak mewah aja kan, nggak mewah dan nggak terbaru aja. Ya itu yang dibawa sama Don Carlo mungkin pendekatan terhadap masing-masing pemain yang akhirnya bisa ngebawa Los Merengues ke titik-titik teratas. Dan patut diingat juga bahwa si Don Carlo ini walaupun dia sering memainkan pemain-pemain tua, dia cukup sering memainkan pemain muda kayak Camavinga. Iya itu. Oh sebagai backup ya. Sebagai backup. Rodrigo, Vinicius. Vallejo CB-nya. Jadi menurut gue itu juga salah satu pemain kepercayaan dari Don Carlo. Balik lagi mungkin pendekatan dia ke pemain-pemain muda kayak Camavinga itu kan masih muda banget Edward Camavinga tuh masih under 23 bahkan tuh. Vallejo juga belum banyak jam terbangnya. Rodrigo bahkan tiba-tiba datang buat nyari 1 gol bawa Chelsea Madrid ke babak extra time ya.
Oh iya. Ke babak extra time tuh yang gol, yang asis yang gak masuk akal tuh. Asis Fiorentina itu. Iya, asis Atep itu. Oh iya, Atep. Pakai kaki dia. Punggung. Ya benar. Di slide itu. Di slide gitu itu gak masuk akal menurut gue itu. Pasti dia ngobrol dulu kan. Lu harus berbuat apa. Mungkin bikin rasa percaya diri pemain-pemain itu. Iya. Yang akhirnya Don Carlo punya itu emang pengalaman gak pernah kelebihannya ya. Karena ada yang bilang kan bahwa pendekatannya tidak terlalu taktikal. Bagi gue nggak mungkin kalau nggak taktikal. Itu pasti taktikal. Cuman di luar taktikal yang lebih besar gitu si pendekatan hangat terhadap pemainnya itu. Iya. Oh, itu modal banget. Taktikal ada, pelatih kan kadang-kadang nggak begitu dekat sama pemain juga. Ada kan cuma kerja di tempat latihan sama di pertandingan doang. Tapi mungkin kayak Don Carlo mungkin makan bareng. Tapi gue lihat sih pemain Madrid kadang-kadang suka nongkrong bareng ya. Nongkrong bareng dia. Gue nggak lihat beberapa kali Don Carlo, tapi gue lihat pemain-pemain tuh sering nongkrong bareng. Ya, mereka sering nongkrong bareng, sering main game bareng. Itu menurut gue namanya itu konsolidasi seperti itu. Akhirnya yang ngebawa Real Madrid sangat solid. Ya, gue inget di match lawan apa itu kalau nggak salah ketika Madrid stuck, Benzema dan Vinicius ngobrol berdua, terus si Benzema kayak ngasih tahu Vini lewat tangannya. Untuk lo kayaknya kalau ngasih bola ke arah mana, umpan ke arah mana. Iya. Kayak Vini oper kayak gitu ya. Lo pernah lihat cara gestur, itu kan gestur positif ya. Itu gua pun dulu walaupun main cuma sampai level mahasiswa juga, gua kadang-kadang habis mau pertandingan juga ntar main gini aja. Kayak simulasi aja. Itu tuh bagian kehangatan satu tim. Kalau retak mah pasti nggak saling sapa. Iya. Jadi itu faktor utamanya adalah Carlo Ancelotti salah satu faktor pembeda ya yang membuat. Itu apakah Xavi tidak bisa memberikan itu di Barcelona? Xavi bisa, tapi mungkin apakah sudah selevel Ancelotti? Kan Xavi melatih juga. Itu faktor waktu yang akan menjawab apakah Xavi Hernandez bisa seperti Ancelotti di Real Madrid. Ya kalau gue ngeliat Xavi mungkin di musim depan dia akan, karena dia kan masuk di tengah-tengah ya. Atau bahkan beberapa musim ke depan sih. Iya, beberapa musim ke depan kita bisa melihat kan Xavi pemain bagus. Pelatih banyak yang digadang-gadang akan menjadi penerus Tiki-taka selanjutnya. Tapi emang pengalamannya kan belum masih banyak Don Carlo, betul. Xavi masih pemain muda, Don Carlo udah bawa AC Milan, Juventus di Serie A teratas sebagai pelatih. Xavi masih pemain mudanya Barcelona 99. Oke, gue setuju kalau itu faktor pengalaman udah memang tidak terbeli. Itu gue percaya banget faktor pengalaman tuh nggak bisa bohong. Iya. Oke. Nah tapi yang gue agak kecewa sebetulnya kenapa Atletico tidak bisa memberikan tekanan yang mujarab gitu kepada Real Madrid. Nah itu gue juga bingung nih. Kenapa lu kan udah pemain lagi bagus-bagusnya loh. Pemain lagi bagus-bagusnya. Terus pelatih Diego Simeone udah sangat tahu dengan kemampuan tim yang ada saat 11 tahun bersama. Kenapa lu ketika tim-tim kayak Barcelona lagi bingung mencari bentuk terbaik, lu nggak bisa ngehook Real Madrid gitu. Ini kan waktu yang tepat harusnya. Real Madrid pemainnya udah pada katakanlah tua, peaknya udah habis gitu. Si Atletico lagi bagus-bagusnya, kenapa nggak bisa ngehook di situ gitu? Kalau menurut gua mungkin faktor ini juga ya, faktor Atletico sangat bernafsu ya untuk ngehook yang tadi Kang Ripan bilang ngehook Real Madrid dengan mendatangkan Rodrigo de Paul. Sebelumnya ada Luis Suarez ya kan, pemain-pemain Joao Felix yang menurut gua belum sebaik ketika mereka belum datang ke Atletico. Rodrigo de Paul bersama Udinese. Bayangin tim sekelas Udinese dia jadi andalan di timnas Argentina. Berarti kan dia spesial dong. Tapi apakah dia memberikan yang terbaik buat Atletico? Gue belum melihat level terbaiknya Rodrigo de Paul. Joao Felix 105 juta euro dari Benfica. Golin juga asis sama golnya juga banyakan Vini. Vini selama satu musim ini. Itu Luis Suarez sudah habis, cuma Luis Suarez ya pengecualian lah, cuma memang dia sebenarnya buat backup aja, cuma karena sering golin sering nolongin Simeone dalam masa-masa tertentu akhirnya jadi pemain inti. Menurut gue memang pemain-pemain yang tadinya diekspektasikan menjadi pemain andalan dari tim Los Rojiblancos itu belum menemukan peaknya terbaiknya. Kita bicara beberapa pemain ya yang memang akhirnya balik lagi cuma ngambil Jan Oblak lagi. Balik lagi Jan Oblak. Korea ya kan. Iya. Oke, jadi itu dia di Liga Spanyol faktornya itu, Liga Inggris tadi faktor konsistensi. Kalau Liga Inggris lebih bilang bahwa sebetulnya dua-duanya ini seimbang sih. Layak kalau ada dua juara. Gue berikan itu kedua ini orang nggak kekejar sama peringkat 4. Cuman sayangnya juara harus ditentukan oleh satu. Jadi juara cuma satu. Manchester City mengambil di situ. Terus Liga Italia memang sudah mungkin ini rebornnya kembali AC Milan. Betul. 11 tahun tanpa juara. 11 tahun. Itu gara-gara kiper nggak sih, Bib?
Michael punya Kiper Inter Milan bukan yang dia salah stop ball. Oh, waktu lawan Boyonya ya. Itu salah satu faktor. Kan kita bilang lagi, ini kan kompetisi bukan yang kayak turnamen ya. Panjang ya. Panjang. Jadi ada satu pertandingan kita salah itu bisa menjadi salah batu satu sandungan di kemudian waktu. Itu yang salah satu faktor kenapa Inter Milan akhirnya kalah poin dari Inter Milan kan awalnya unggul poin satu pertandingan juga di tangan. Menabung ya. Itu wah, Inter juara nih lagi gacor-gacornya, ternyata emang ada aja apesnya. Gitu. Oke, terakhir nih liga terakhir yang akan kita bahas, Jik. Liga Jerman. Kalau Liga Jerman gue pertanyaannya begini, gue balik. Bagaimana cara mengalahkan dominasi Bayern Munchen di masa-masa yang akan datang? Ya gimana ya, pemain-pemain terbaik dari setiap klub ujung-ujungnya kemana juaranya? Munchen. Ke Bayern Munchen cuma baru Erling Haaland doang nih yang City. Yang biasanya mah ada yang jago pemain RB Leipzig. Tarik. Waktu itu Leipzig jago siapa? Bukan Szoboszlai sebelumnya Sabitzer. Tarik. Tiba-tiba ada di Munchen. Sebelumnya lagi mungkin pemain dari Dortmund udah nggak usah tanya dari zamannya Hummels cuma Royce doang yang bertahan. Ya itu gimana? Munchen tuh baik. Dia pemimpin, dia kuat. Dia kalau tim yang di bawahnya juga lagi kesulitan, dia support juga dengan minjemin pemain. Iya. Itu hebatnya Munchen loh, yang enggak dia besar tapi besar buat kompetisinya. Jadi kalau dia juara ya udah memang dia layak. Jadi emang agak susah untuk menemukan formula. Kalau itu sudah ya. Sulit. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Munchen ya di turnamen sih kalau menurut gua, karena bisa kepleset. Turnamen dia sering kepleset. Kalau turnamen. Terakhir yang juara RB Leipzig kan. Dan final juga bukan lawan Munchen. Lawan SC Freiburg. Dan gue sepakat DFB Pokal ya kalau nggak salah namanya. DFB Pokal bahkan Munchen kalah sama tim divisi nggak antah berantah kalau nggak salah di musim ini. Ya menurut gue memang kalau untuk Liga Jerman sih udahlah Munchen udah 10 kali juara mungkin cara satu-satunya dia nggak ganti pemain dalam 2 tahun 3 tahun lagi, cuma ngandelin Muller lagi kan udah nggak lapar ya. Dia bisa nggak juara tuh. Oke. Berarti ini Muller tuh bentar lagi abis kan generasi Muller nih. Iya. Ya. Tapi ada lagi generasi barunya pasti ada lagi kan. Ini Neuer misalnya Manuel Neuer usia 36 kan. Ganti nih. Ini kiper terbaik Liga Jerman yang di bawahnya Neuer satu strip di bawah Neuer doang nih. Taruhan sama gua. Kalau nggak kipernya Dortmund, kipernya Leipzig nih. Atau nggak kipernya Freiburg. Betul. Itu aja. Jadi memang untuk Liga Jerman ya udahlah ya. Udahlah, kita nggak usah FC Hollywood nggak usah banyak berekspektasi, nggak usah banyak persaingan dan kompetitif udah. Liga Malaysia nyari peringkat 2 aja. Iya, nyari runner up. Nyari runner up aja. Oke, Bang Labib terima kasih ya sudah datang dan membahas banyak hal di sini. Aduh, saya yang terima kasih udah diundang nih ke Sport 77 Official. Thank you banget. Pokoknya kalau ntar Sobat Sporty pada minta Labib lagi, tulis aja di kolom komen, kita datangkan lagi dia. Nanti kita WA, Mas Labib kosong nggak? Datang lagi. Oke, terima kasih Jack. Thank you ya. Thank you Labib, thank you. Sport 77, thank you Coach Ripan, thank you Ojik yang udah ngundang ke sini. Thank you banget. Salam ya buat Donzol sama Jerry Alvino ya. Iya, nanti kita ketemu di sana ya. Siap. Ini kan acara sebelah. Oke, Sobat Sporty, thank you. Dadah.